warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan rangkuman yang saya buat. Sunan Derajat adalah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Ia lahir pada abad ke-15 Masehi sekitar tahun 1470 Masehi dan pada wafat pada tahun 1522 dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam kepada ayahnya Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat pun memperdalam agama Islam dari ulama yang datang bersama kapal-kapal dagang Arab. Sunan Derajat kemudian memperoleh ilmu pengetahuan semakin luas dan mendalam. Ia melakukan dakwah pertama kali di wilayah Gresik. Dakwahnya dilakukan dengan menyusuri pantai utara Jawa. Tidak seperti Sunan Bonang yang melakukan media gamelan untuk menyampaikan misi dakwah kepada masyarakat saat itu. Tak hanya sampai di situ, Sunan Derajat mendarat pertama kali di wilayah Jelak, Banjarwati pada abad ke-15. Sunan Derajat pun membangun sebuah musola yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah dan ia pergunakan untuk berbagai kepentingan dakwah. Desa Banjarwati pun menjadi ramai mendengar kabar bahwa Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang yang terkenal di pawai dalam melantunkan syair dan memainkan gamelan, sehingga lama-kelamaan desa tersebut banyak penduduk. Selanjutnya desa itu pun berubah menjadi Banjaranyar. Ia pun melanjutkan perjalanan meninggalkan pesisir utara Jawa dan tiba di sebuah desa bernama Derajat. Tak hanya itu, Sunan Derajat melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju ke Lamongan yang saat itu masih diperintah oleh Sultan Demak. Sultan Derajat memilih tempat lokasi pegunungan karena dianggap aman dari banjir. Sunan Derajat pun mendirikan masjid untuk melaksanakan segala ibadah dan dakwah ajaran Islam kepada murid-murid dan masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Akhirnya Sunan Derajat wafat pada abad ke-16 pada tahun 1522 ataupun metode dakwah ditempuh oleh Sunan Derajat dengan cara bijak dan halus, selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak saling menyakiti karena sebagai sesama muslim sebaiknya harus hidup rukun dan damai, jangan sampai terpecah belah. Ia menghindari cara paksaan dalam mengajarkan agama Islam. Ia bahwa melalui masjid yang dilakukan sekaligus dengan praktik ibadah yang terkenal dengan nasihat-nasihat tentang kehidupan yang disesuaikan oleh ajaran Islam. Sunan Derajat memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara bijak dan tidak memaksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.